Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di bab yang baru, babu sababu kufri bani Adam wa tarkuhum dinihim huwal ghuluwu fis salihin. Bab bahwa penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah al-ghuluwu fis salihin, sikap ghulu terhadap orang-orang salih. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bahwa perintah terbesar di dalam dinul Islam adalah perintah tauhid. Larangan terbesar di dalam Islam adalah larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga diketahui oleh iblis, laknatullah alaih. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa kejahatan iblis yang paling besar adalah syarrul kufri wasyirki. Kejahatan yang digencarkan oleh iblis berupa kekufuran dan kesyirikan. Maka upaya terbesar yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya adalah bagaimana memalingkan manusia dari tauhidullah dan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan juga kekufuran. Para jamaah yang dirahmati Allah, jika kita runut sejarah pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, kita akan dapati bahwa sabab utama manusia terjatuh ke dalam kesyirikan adalah al-ghuluwu fis salihin, yakni sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Di dalam asar disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh asyrata kurun, ada sekitar 10 kurun. Kulluhum ala tauhid. Manusia ketika itu semuanya di atas tauhid. Belum ada penyimpangan kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka beberapa saat
menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul Allah yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ada 5 orang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni Wad, Yaguth, Suwa', Ya'uq dan Nasr. 5 orang soleh, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan setiap manusia, siapapun dia, pasti senang dengan kehadiran orang-orang soleh, merasa betah, nyaman ketika berada di tengah-tengah orang soleh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka singkat cerita, meninggallah orang-orang soleh ini, orang-orang yang sangat dicintai oleh manusia ketika itu. Maka setan datang kepada mereka ini, kepada kaum ketika itu, untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Dan ternyata yang dilakukan oleh syaitan tidaklah langsung menyuruh mereka untuk beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal ini. Iblis dan bala tentaranya menjadikan satu senjata yang ada pada diri mereka, senjata yang kemudian dijadikan oleh syaitan untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan secara bertahap namun pasti, sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Senjata itu disebut dengan hubbus sholihin, cintanya manusia kepada orang-orang saleh. Ini yang dijadikan senjata oleh iblis dan bala tentaranya. Maka datanglah syaitan kepada orang-orang ketika itu dengan atas nama cinta kepada orang-orang saleh. Wahai kalian, kalian sudah mengetahui di tengah-tengah kalian ada orang-orang saleh yang kalian cinta kepada mereka. Saat ini mereka sudah tiada. Maka kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, syaitan mewaswasi mereka, membisikkan kepada mereka supaya dibuat lukisannya, dibuat gambar dari gambar orang-orang soleh ini. Kemudian disuruh untuk disimpan di tempat-tempat biasa mereka berkumpul, memberikan pencerahan, memberikan wawasan yang baik, memberikan peringatan dan nasihat kepada manusia. Hanya diperintahkan untuk menggambar, bikin lukisan mereka, disimpan di tempat-tempat ibadah mereka, dengan harapan di saat kalian beribadah kepada Allah, kemudian melihat lukisan-lukisan orang-orang soleh ini, kalian akan mengenang bagaimana kesalehan mereka, bagaimana dalamnya ilmu mereka, bagaimana semangatnya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu nanti akan memompa jiwa raga kalian supaya lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Maka singkat cerita dilakukan itu. Dibuat lukisannya, disimpan di tempat-tempat berkumpul mereka atau di tempat-tempat mereka beribadah kepada Allah. Tidak disuruh disembah, hanya disuruh membuat lukisannya saja, dipajang di tempat ibadah. Makanya dalam Islam memajang gambar-gambar makhluk bernyawa ini diharamkan. Malaikat tidak akan masuk ke satu rumah yang ada lukisan-lukisan makhluk bernyawa di dalamnya. Baik, para jamaah, karena ternyata ini dulu menjadi wasilah orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian di tahap berikutnya, syaitan datang lagi kepada mereka. Ya, syaitan datang lagi kepada mereka. Coba kalian buatkan rupakanya. Coba kalian buatkan patungnya yang lebih plek persis mirip. Tidak hanya sekedar lukisan,
bikin monumennya, bikin patung mereka. Kalau foto itu berapa dimensi? 2. Kalau gambar lukisan itu 2 dimensi ya. Nah kalau patung 3 dimensi. Nah ini tahapannya setan. Dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Kalau lukisan kan cuma lukisan. Coba kalian buatkan monumennya. Buatkan patungnya. Barakallahu fiikum. Perhatikan di sini. Ini tahapan-tahapan iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia ketika itu ke dalam kesyirikan. Secara bertahap, secara berproses. Yang nantinya intinya apa yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Lihat bagaimana senjata hubbus sholihin ini, cintanya manusia kepada orang-orang soleh ini dipakai oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Maka singkat cerita para jamaah, mereka pun tergoda untuk melakukan itu. Dibuatlah patungnya, dibuatkanlah monumennya. Tidak disembah, hanya dibuatkan patung. Dari patung orang-orang soleh ini dirupakan, kemudian disimpan di tempat-tempat mereka beribadah kepada Allah. Baik, para jamaah. Maka dikisahkan bahwasanya generasi itu pada meninggal dunia. Generasi berganti generasi berikutnya. Wa nusiyal ilm. Dan ketika itu ilmu tauhid dilupakan oleh manusia. Maka dalam kondisi seperti itu, begitu mudah bagi syaitan untuk kemudian masuk kepada generasi setelahnya dan menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Dikatakan kepada mereka, wahai kalian, dulu nenek moyang kalian, mereka menyembah berhala-berhala ini, patung-patung orang-orang soleh ini, fa'ubidat. Maka akhirnya berhala-berhala itu pun disembah oleh mereka. Sehingga diutuslah Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka, untuk memperingatkan mereka dari kesyirikan, supaya mereka kembali ke jalan tauhid, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Nah dari singkat kisah ini, bagaimana asal muasal awal mula terjadinya kesyirikan, pahamlah kita betapa bahayanya sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Cinta itu harus mencintai orang-orang soleh. Tapi berlebih-lebihan di dalam mencintai, tentu ini akan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menjerumuskan kita ke dalam kekufuran dan juga kesyirikan, mengkultuskan orang-orang saleh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab ini beliau ingin memperingatkan kita semua sebab kekufuran Bani Adam, sebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah al-ghuluwu fis salihin, sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Di sini disebut orang soleh. Zaman sekarang para jamaah, yang disikapi secara berlebih-lebihan itu bukan orang soleh, kadang orang gila, begitu ya. Kalau orang itu beneran soleh, nanti kita bahas apa makna soleh itu. Kalau orang itu beneran soleh, kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam bersikap kepadanya, sampai mengkultuskannya, sampai kemudian mendudukkan kedudukan orang-orang soleh ini sebagaimana kedudukan ilahiyah, kedudukan ketuhanan. Ya. Nah, bagaimana lagi orang-orang yang dianggap soleh? Beda ya. Orang soleh beneran dengan orang yang dianggap soleh. Orang yang dianggap soleh belum tentu beneran soleh. Orang yang dipandang soleh belum tentu beneran soleh.
Baik, para jamaah ini rahmati Allah. Kalau kita ahli masjid, kalau kita ahli pengajian, nampaknya kita orang soleh, begitu kan? Penampilan kita, ya ada istilah pakai baju koko, pakai baju takwa. Bajunya saja sudah bertakwa, masya Allah. Begitu kan? Pakai songkok, pakai peci, kata orang peci haji, gitu ya. Orang yang nampak soleh belum tentu soleh, belum tentu soleh. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kalau yang soleh beneran saja, tidak boleh kita bersikap kepadanya secara berlebih-lebihan. Bagaimana lagi dengan orang-orang di bawah mereka? Kalau yang pasti soleh siapa? Pasti itu soleh. Siapa? Para nabi dan rasul. Pasti soleh. Ya, tidak ada istilahnya nabi yang suka bermaksiat. Apalagi melakukan dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Para nabi dan rasul pasti soleh. Siapa lagi yang pasti soleh? Siapa lagi? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara kurun mereka ini orang-orang yang pasti soleh. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya kemudian memberikan tazkiyah, memuji-muji mereka di dalam Al-Quran. Nabi memuji-muji mereka di dalam hadis, kalau kemudian mereka bukan orang-orang soleh. Pasti soleh, karena Allah tidak pernah salah di dalam memberikan pujian, sebagaimana Allah tidak akan pernah salah di dalam memberikan celaan. Baik, para jamaah, kalau kita yang nampak soleh, pasti soleh? Belum tentu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Karena manusia itu ada dua unsur ya. Ada unsur zahir, ada unsur batin. Nah, yang jadi masalah batin kita ini yang nggak ada jaminan. Kalau unsur zahir mungkin manusia juga semuanya bisa, hatta orang munafik. Kalau masalah casing yang baik mudah dilakukan. Begitu kan? Orang munafik juga bisa kalau berpenampilan orang soleh. Orang munafik juga bisa mengucapkan atau melakukan apa yang dilakukan orang-orang soleh. Tapi urusan batin ini, bagaimana hakikatnya batin kita, hakikatnya hati kita, hakikat daripada jiwa kita, hakikat kita dikala kita berkesendirian, tanpa ada seorang pun antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun. Walaupun kita tidak diberi beban untuk ngorek-ngorek hati manusia. Begitu ya. Kenapa demikian, ikhwan? Kenapa kita nggak dikasih beban untuk ngorek-ngorek hati orang? Kenapa? Karena di luar batas kemampuan kita. Siapa yang bisa ngorek hati orang? Ada yang bisa, Pak? Dukun. Dukun aja nggak bisa. Gitu. Baik, para jamaah. Urusan hati ini urusan yang tidak bisa kita terka-terka. Maka manusia hanya bisa menilai zahir. Batinnya serahkan kepada Allah. Zahirnya muslim, kita perlakukan dia sebagai muslim. Zahirnya orang saleh, perlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan orang saleh. Orang munafik itu seharusnya habis mereka, nggak akan tersisa. Cuman lihat hikmahnya Allah. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk membunuh, membasmi, memusnahkan orang-orang munafik. Padahal Nabi tahu siapa orang-orang yang ada di sekitarnya yang menjadi bagian golongan orang-orang munafik. Tahunya Nabi adalah dari wahyu Allah, bukan dengan sendirinya. Kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk membunuh orang-orang munafik itu? Karena mereka menampilkan zahir yang muslim. Kalau kemudian Nabi membunuh mereka,
maka para jamaah yang dirahmati Allah akan terjadi fitnah. Karena manusia melihat orang-orang munafik ini casingnya sebagaimana orang-orang beriman, sebagaimana orang-orang muslim. Kalau kemudian sampai dibunuh akan terjadi fitnah, kesalahpahaman. Loh, Muhammad kok membunuh sahabatnya sendiri? Muhammad kok membunuh pengikutnya sendiri? Nah, begitu para jamaah. Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian para jamaah, kita sedikit ingatkan hakikat orang soleh ini sebenarnya siapa. Insya Allah ya semua orang senang dengan istilah soleh. Insya Allah setiap kita pasti ingin dekat-dekat dengan orang soleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, di satu maqalatnya beliau mengatakan, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk golongan mereka. Jadi siapapun pasti senang kepada orang soleh, merasa nyaman, betah, senang ketika berada di tengah-tengah lingkungan orang yang soleh. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, terkadang sebagian kita itu tahu istilah tapi tidak ngerti hakikat dari istilah itu. Salih, ya, saking senangnya orang dengan kalimat ini, kadang menamakan anaknya dengan soleh. Ada yang namanya soleh? Semoga soleh lahir batin, ya. Karena harapan orang tua begitu, Solahuddin, Solehuddin, ya. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh para ulama, hakikat daripada orang saleh adalah man qama bihuquqillahi wa qama bihuquqi ibadih. Yang namanya orang saleh adalah orang yang menunaikan hak-haknya Allah dan hak-hak sesama hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Itu orang saleh, Pak. Dia adalah orang yang telah menunaikan hak-haknya Allah, kemudian menunaikan hak-hak sesama hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Hak Allah yang paling besar apa? Hak Allah yang paling besar apa? Tauhid. Tauhidullah azza wa jalla. Hak Allah yang paling besar diibadahi, ruku dan sujud kepadanya. Maka bagaimana kalau ada orang menganggap seseorang itu soleh, kemudian dikultuskan, tapi orang yang dianggap soleh ini tidak sholat, tidak ada ruku, tidak ada sujud kepada Allah. Nah, ini sudah salah kaprah, salahnya bertingkat-tingkat. Kalau beneran soleh saja tidak boleh kita mengkultuskannya, apalagi kalau sekedar dianggap soleh. Ya, secara zahir saja berat kita mengatakan ini orang-orang soleh. Bagaimana orang dikatakan soleh sedangkan dia tidak sholat 5 waktu? Bagaimana dikatakan orang soleh? Ternyata yang nampak dia ini orang gila, ngurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Ya, para jamaah, bagaimana dikatakan orang soleh kemudian hobinya minta-minta kepada orang yang sudah mati, melakukan ritual persis seperti ritual yang dilakukan orang-orang di luar Islam. Maka jubah putihnya, imamahnya, sesungguhnya tidak menunjukkan tentang jati dirinya. Dia langgar hak-haknya Allah. Sedangkan orang soleh adalah orang yang menunaikan hak-haknya Allah. Kemudian tidak hanya hablum minallah, orang soleh juga adalah orang yang menunaikan hak-hak sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, menunaikan hak sesama hamba Allah dengan cara memberikan segala sesuatu yang menjadi hak dirinya. Apa yang menjadi hak sesama hamba Allah kita berikan kepadanya.
kemudian tidak merampas hak atau miliknya mereka, tidak menodai kehormatan mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, lazimnya orang yang benar-benar menunaikan hak sesama hamba Allah. Ya, orang itu kalau tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan menyakiti, kan begitu. Kalau tidak bisa memberi, jangan sampai merampas miliknya. Orang-orang yang berakhlakul karimah, bermuamalah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya terhadap sesama manusia, terutama adalah sesama kaum muslimin. Nah, inilah hakikat orang-orang soleh. Jika ada orang yang beneran seperti itu, dia menunaikan hak-haknya Allah, dia orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, dia orang yang cinta kepada sunnah, menjalankan sunnah dan meninggalkan segala sesuatu yang menyelisihi sunnah. Kemudian dia tunduk patuh taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Dia pun adalah orang yang berakhlakul karimah kepada sesama manusia, tidak suka bermasalah dengan manusia, jauh dari yang namanya iri hati, hasad, dendam, kesumat kepada siapapun. Dia bersih muamalahnya. Kalau ada orang yang beneran seperti itu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang saleh. Kita harus mencintainya, harus berloyal kepadanya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita punya sikap berlebih-lebihan terhadap dirinya. Karena sesoleh apapun, manusia tetap manusia dengan keterbatasannya. Manusia tetap manusia dengan segala aib, cacat, kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menjelaskan ada setidak-tidaknya 3 sikap. 3 sikap manusia terhadap orang-orang saleh. Pertama, yang bersikap sesuai dengan batasan syariat. Nah, ini yang dibenarkan. Bersikap terhadap orang-orang saleh sesuai dengan batasan syariat. Bagaimana bersikap kepada orang saleh yang sesuai dengan syariat? Yang pertama, ya diteladani kesolehannya, dicintai kesolehannya, juga orangnya, dihormati ya sebagai orang saleh. Kemudian berwala, membela, mendukung, berloyal kepadanya. Baik, para jamaah. Dan sikap-sikap yang lainnya yang diizinkan di dalam syariat, membantunya ketika kesusahan. Baik, para jamaah. Kalau orang saleh itu dari kalangan para nabi dan rasul, maka tentu lebih dalam lagi. Ya, secara khusus sikap kita kepada mereka adalah mentaatinya. Karena perintah Allah, wa ati'ur rasul, ya wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, mengikuti jejak langkah kehidupannya. Ya, kalau dia ada di maqam para nabi dan rasul. Ini sikap pertama, ya kelompok manusia yang pertama yang bersikap kepada orang-orang saleh. Mereka yang bersikap sesuai dengan batasan syariat. Dia tidak mau melampaui batasan syariat. Yang kedua, kelompok manusia yang bersikap secara berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Nanti kita rincikan ya. Contoh-contohnya bagaimana sikap berlebih-lebihan atau sikap ghulu kepada orang-orang saleh. Mohon diperhatikan ya. Jadi yang kita maksud dengan orang saleh ini orang yang saleh beneran. Ya, bukan yang soleh-solehan. Gitu ya. Ini yang beneran saleh. Orang yang dianggap soleh, solehnya soleh-solehan,
tidak beneran, ini bukan pembahasan kita. Baik, para jamaah. Jadi yang kedua, orang yang bersikap secara berlebih-lebihan. Yang ketiga, bersikap merendahkan. Nah, ini haram. Bersikap merendahkan orang-orang soleh. Bahkan mengolok-olok merendahkan orang soleh, ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kalau yang dia benci, yang dia rendahkan, yang dia hina dan olok-olok itu adalah kesolehan agamanya. Ini pernah kita bahas di bab tentang al-istihza bis-salihin. Orang yang istihza dengan orang-orang saleh. Baik. Sikap merendahkan orang saleh, yakni tidak menunaikan apa yang menjadi haknya orang saleh di dalam batasan-batasan syariat yang sudah tadi kita sampaikan. Sikap ini tercela, haram hukumnya. Bahkan bisa masuk kategori dosa besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ini ya. Coba diulangi. Sikap manusia kepada orang soleh. Pertama, yang bersikap sesuai batasan syariat. Yang kedua, orang yang bersikap berlebih-lebihan atau ghulu kepada orang soleh. Yang ketiga, bersikap merendahkan. Ini hukumnya haram. Baik, para jamaah. Ahli sunnati wal jamaah ada di mana? Ada di poin pertama. Mereka bersikap kepada orang-orang soleh sesuai dengan batasan syariat. Baik. Kita sedikit ingin memberikan contoh sikap ghulu kepada orang-orang soleh. Contohnya apa? Misalkan dengan membangun, memberi penerangan terhadap kuburannya. Jadi kalau mati dibangunkan kuburannya. Ada nggak orang melakukan itu? Banyak. Antum kalau masuk area perkuburan itu bisa ngelihat mana kuburan orang kaya terpandang, mana kuburan orang miskin, ya. Sudah matinya saja bisa diketahui mana kuburan yang diagung-agungkan. Bisa dibedakan nggak? Pasti bisa, ya. Kalau kuburan orang miskin, nisannya dari kayu sudah jabuk, nggak keurus, nggak kerawat, begitu biasanya. Tapi kalau yang dikasih kijing, bahkan ditinggikan kijingnya, ya, kemudian di marmer, dipagar, begitu ya. Nah, biasanya kuburan siapa? Kalau bukan pejabat, ya orang-orang yang diagung-agungkan. Begitu kan? Barakallahu fikum. Baik, para jamaah. Itu diantara sikap ghulu kepada orang-orang soleh. Dibangun, diberi penerangan, ya, kuburannya, ditinggikan kuburannya. Berbeda dengan yang lainnya. Yang lain di bawah semua kuburannya, tinggi paling sejengkal tanahnya. Oh, ini ditinggikan sendiri, gitu ya. Jadi kalau ada orang ziarah ke situ, biasanya orang tabur bunga itu dengan jongkok, dia mah tidak berdiri. Kenapa? Karena ditinggikan. Marmer. Itu ngebangun kuburannya saja bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta. Dan punya pelayan khusus, perawat khusus. Ya, tiap hari dielapin. Baik, para jamaah, sudah mati saja nyusahin. Baik. Ini contoh sikap ghulu. Yang lainnya, beribadah kepada Allah di sisi kuburnya. Ada sebagian orang, Pak, lebih mantap kalau ibadah di sisi kuburan orang soleh ketimbang di rumahnya Allah, masjid. Ada orang kalau di masjid nggak bisa khusyuk. Kenapa? Kalau dia ada di samping kuburan orang soleh, Masya Allah, para jamaah, ngedoa itu penuh penghayatan. Bisa nangis-nangis dia, bisa berbetah-betah, berjam-jam, bahkan berhari-hari, ya, duduk di situ bersimpuh.
Di masjid nggak bisa seperti itu. Imam baca panjang sedikit saja, protes ke DKM. Ya. Bilangin imam jangan panjang-panjang. Baik, para jamaah. Ada nggak orang begitu, Pak? Saya pernah melihat fenomena itu. Jadi di satu kuburan, dikeramatkan kuburan itu. Tidak usah disebutlah namanya. Pokoknya kuburan keramat. Dijadikan tempat wisata religi. Itu Masya Allah. Bis itu ngantri. Ya, kayak ada daurah besar. Gitu ya. Kalau daurah kan mobil biasa aja mungkin. Oh ini bis pariwisata yang gede-gede dan panjang-panjang. Ngantri di situ. Luar biasa para jamaah. Itu jarak 1 kilo ke kuburan. Orang sudah baris ngantri jalan dengan kalau di dalam bahasa orang mau ke masjid itu bisakinati wal waqar. Dengan setumak-ninah-tumak-ninahnya. Barisnya 2 baris, Pak. Pelan jalannya. Betul-betul diatur. Jadi kalau kita melihat orang-orang ini orang-orang yang sangat khusyuk. Padahal khusyuk itu ibadah. Antum yang sudah belajar salah satu usul, khusyuk itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Nah, mereka melakukan itu untuk kuburan. Padahal jaraknya masih jauh ke kuburan. Ternyata setelah didekati, lebih-lebih lagi orang yang sudah dekat banget. Ini masih di jalan jauh, belum masuk gapuranya. Masya Allah. Baris berjalan 2. Tenang, kayak ditata gitu jalan itu. Pakai apa kalau bahasa pejabat itu? Protokoler. Begitu ya. Nah ini sikap hulu ya terhadap orang-orang soleh, merasa lebih mantap, lebih afdol, lebih khusyuk, lebih tumakninah beribadah kepada Allah di sisi kuburnya daripada di rumahnya Allah. Baik para jamaah. Contoh yang lainnya, tabarruk, cari berkah dengan jasad dan juga peninggalannya. Ya. Berkah wali Allah katanya gitu ya. Kiainya diusap-usap oleh emak-emak gitu ya. Katanya jubahnya aja berkah, parfumnya berkah. Oh diusapin oleh emak-emak, oleh ibu-ibu. Ya. Barakallahu fikum. Ini sikap gulu kepada orang soleh atau peninggalannya. Ya, kalau orang soleh itu misalkan punya peninggalan tertentu, ya kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dia tabarruk dengan peninggalan-peninggalannya ini, maka ini bagian daripada sikap berlebih-lebihan terhadap mereka. Termasuk adalah keyakinan bahwasanya orang soleh itu mengerti atau mengetahui ilmu gaib. Ada orang dengan bangganya mengatakan, guru saya itu dia punya kemampuan kasyaf, bahasanya gitu Pak. Guru saya ketika masuk ke satu masjid, ya, itu nggak jadi sholat berjamaah. Kenapa? Imamnya kepala babi. Ya. Jamaahnya, makmum-makmumnya ada yang kepala monyet, ada yang kepala anjing. Paham maksudnya? Ini binatang semua di masjid ini. Nggak jadi sholat jamaah. Padahal mana yang lebih baik? Yang sholat jamaah atau yang tidak sholat jamaah? Mana yang lebih baik? Yang sholat jamaah. Nah ini kan orang yang punya keyakinan seperti ini ada Pak. Guru saya itu punya kemampuan itu, kasyaf. Itu ustadz yang sedang ngisi taklim itu kepala kera itu. Gitu. Jadi dia bisa menyingkap hakikat jati diri orang. Seolah-olah dia itu mengerti perkara gaib. Nah ini sikap gulu kepada orang-orang saleh. Contoh yang lainnya, para jamaah yang dirahmati Allah, keyakinan bahwa sebagian orang saleh punya andil di dalam mengatur alam semesta ini. Begitu.
bisa jadi pawang hujan, bisa mindahin awan, bisa apa lagi? Menentukan nasib manusia. Nah, ini kalau ada orang meyakini seperti ini terhadap sosok tertentu, berarti dia sudah bersikap ghulu kepada dirinya. Kemudian meminta syafaat kepada orang-orang yang dianggap saleh. Kita sudah bahas bab ini. Kemudian contoh yang lainnya, mendekatkan diri kepada mereka, bertaqarrub dengan istighosah, dengan kurban, dengan iktikaf di kuburannya, dan jenis-jenis taqarrub yang lainnya. Kemudian menghinakan diri, khusyuk, bertawakal, takut, ya, dan bentuk-bentuk pengabdian yang lainnya kepada orang-orang saleh. Ya, tenang saja, saya sudah didoakan oleh kiai saya, pasti saya punya anak, begitu. Ketika misalkan sudah nikah tidak punya anak juga, tawakalnya malah ke dukunnya, gitu ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Para jamaah, ada yang pernah curhat kepada saya, orang Balikpapan Pak, di sini. Dia minta bantuan untuk konsultasi temannya yang sedang diuji. Istrinya itu kesengsem sama seorang dukun yang berlabel ustadz atau kiai. Begitu para jamaah. Sampai akhirnya mereka pisah. Kenapa? Karena para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu kejahatan orang ini, dia berjima dengan si istrinya ini. Begitu ya. Jadi seperti kesirap, seperti terhipnotis. Jadi tidak baik sama suaminya, sering membantah suaminya, ya. Barakallahu fikum, sampai akhirnya rumah tangganya berantakan dan akhirnya bercerai. Gara-gara ini salah di dalam mengambil guru, ya, dianggapnya kiai, dianggapnya ustadz, padahal mah dukun, ya, sering melakukan ritual-ritual tertentu di malam-malam tertentu dengan sesaji-sesaji. Kemudian banyak menyampaikan istilah-istilah tertentu yang sesungguhnya tidak dikenal, ya, di dalam istilah para ulama. Maka ini berbahaya sekali para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bentuk pengabdian kepada orang-orang saleh. Ketika modelnya sudah seperti ini, berarti dia sudah bersikap ghulu kepada orang yang dia anggap saleh. Berikutnya, membangun kuburannya, tadi sudah disampaikan. Mendirikan masjid di sekitar kuburannya, atau menguburnya di dalam masjid. Mengubur orang soleh di dalam masjid, ini bertentangan dengan syariat kita. Atau membangun masjid di atas kuburan orang soleh, ini sikap ghulu kepada mereka. Dan jika ada orang berwasiat, kalau saya mati, tolong saya kubur di masjid yang saya wakafkan, ini wasiat yang tidak boleh ditunaikan, karena wasiat yang bertentangan dengan akidah Islam. Barakallahu fikum. Nah, itu beberapa contoh sikap ghulu kepada orang-orang soleh. Tentu contoh itu sangat banyak sekali. Nah, ini diantara sebagiannya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari sikap ghulu kepada orang-orang soleh. Sudah masuk waktu. InsyaAllah di pembahasan berikutnya. Berapa pertemuan lagi sampai Ramadan? Satu kali saja ya, satu atau dua kali ya, InsyaAllah. Nanti sisa pertemuan kita lanjutkan membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis di dalam bab ini. Ada 2 ayat di dalam bab ini yang disampaikan, kemudian ada 3 hadis yang disampaikan di dalam pembahasan ini. Barakallahu fikum. Semoga berfaedah. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik,
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.